Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita mengawalinya dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan untuk bersyukur atas kemurahan serta anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami akan bersama-sama akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk dapat memahami firman-Mu serta dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita akan baca bersama-sama dalam kitab Hosea 14 ayat 6. Hosea 14 ayat 6 yang tertulis, Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, atau di desa-desa yang udaranya dingin, ketika pagi hari menjelang akan terlihat ada embun pagi. Maka ketika menyambut pagi, ada kesejukan yang sangat terasa. Dan pada saat sinar matahari mulai memancar, embun pagi semakin indah dipandang, sehingga tidak jarang para pekerja seni menggunakan objek ini sebagai inspirasi dalam membuat suatu lukisan dan menjadikan sesuatu sebagai penyemangat. Dan ada juga yang menggunakan hal ini sebagai ungkapan-ungkapan perasaan terhadap orang lain yang dikagumi. Lalu bagaimana dengan ungkapan yang ada dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu Aku akan seperti embun bagi Israel. Allah sebagai embun pagi yang menyejukkan. Ketika tanah di bumi ini terlihat kurus dan gersang, maka Allah memberikan embun dari langit. Kejadian 27 ayat 28 berkata, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, maka Tuhan berjanji akan menyertai. Seperti di Hosea pasal 13, Allah sendiri berkata kepada bangsa Israel bahwa bangsanya hanya mengenal Allah, tidak ada yang lain, dan tidak ada juru selamat lain selain daripada Allah. Dan Allah juga berkata, Akulah yang mengenal engkau saat di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sangat mengenal kita sampai pada kedalaman hati kita. Kalau dari pihak kita,
Sudah sampai manakah pengenalan kita akan Allah? Sudahkah kita menuruti dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan? Mari kita sama-sama membuka hati. Firman itu seperti embun bagi Israel, juga bagi kita orang percaya. Embun itu menyejukkan, memberi kekuatan, memberi semangat dan harapan. Matius 11 ayat 30 berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Melakukan firman dengan sukacita akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya. Akar itu tidak berdiri sendiri karena ada penopang yang lain seperti daun, ranting. Maka demikian juga dengan kehidupan rohani kita, tidak hanya berakar tapi juga bertunas, dan iman adalah penopangnya sehingga dapat menyertai akan pengenalan tentang Allah, dan itu harus bertambah-tambah dalam hidup kita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang berkuasa. Kalau Allah sudah berjanji, maka perjanjian itu tetap dan tidak berubah, sehingga apa yang Tuhan rindukan bagi bangsa Israel melalui seruan agar bangsa Israel bertobat, maka janji dan berkat Tuhan menyertai bangsa pilihannya, yang tentunya juga berlaku buat kita sebagai orang yang percaya. Hosea 14 ayat 5 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Allah mengasihi bangsa Israel dengan sukarela, kata firman Tuhan. Allah tidak mengharapkan imbalan, tetapi dengan sukarela berdasarkan kasih, sehingga Allah rindu memulihkan bangsa Israel dengan akar-akar yang merambat, mengeluarkan tunas-tunas dan menjadi subur, sebab anugerah Allah seperti embun, membuat umat Allah seperti bunga bakung dan akan tumbuh seperti gandum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dialami bangsa Israel mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Barangkali kita sudah menyeleweng dan jauh dari Tuhan. Mungkin kita sendiri tidak menyadari akan kesalahan dan dosa kita, sebagaimana seruan Tuhan kepada bangsa Israel. Pertama, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dengan mengakui kesalahan dan dosa, lalu bertobat, memohon ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memulihkan. Lebih dari itu, merendahkan diri kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita benar-benar mencari Tuhan dan sangat memerlukan Tuhan. Sefanya 2 ayat 3 berkata, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan."
Kedua, datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yoel 2 ayat 12 dan 13 berkata, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Bapak, Ibu, Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Siapapun yang mencari Dia dengan kerendahan hati, tangannya yang selalu terulur akan menyambut setiap orang yang mencari dan menemuinya. Lalu dengan kekuatan apakah kita supaya dapat mampu untuk menghampiri Tuhan? Tentunya dengan kekuatan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Ketika hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu datang menghampiri Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun keadaan kita, jangan berpaling dari Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus, biarlah kita selalu mencari perkenanan Tuhan, mencari Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan sukarela. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan sepenuh hati, kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Dan atas kebaikan Tuhan, kami memperoleh berkat lewat renungan firman pagi ini. Roh Kudus berkaryalah terus dalam hidup kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Roh Kudus, tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu dan bawa kami kepada pengenalan akan Engkau yang semakin mendalam. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa agar kiranya memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program doa pagi ini. Dimanapun berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, serta memberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mata pencarian, yang kuliah, yang bersekolah, yang bekerja di kantor, diberkati Tuhan Yesus. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan diberi jalan keluar dalam nama Yesus.
yang dalam keadaan susah dihiburkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan memohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.